Bisa diceritakan enggak? Ini apa sih, motif apa ini sepertinya ini? Jadi ini adalah motif yang menceritakan tentang seperti yang saya sampaikan tadi, tentang kerajaan yang pernah jaya di Kabupaten Jember. Jadi yang kita ceritakan di sini adalah bukan keruntuhannya ya, Cak ya, tapi masa kejayaannya. Iya, masa kejayaan. Jadi spiritnya kerajaan Sade. Salah satu yang membuat saya merasa seneng di Batik Resti ini adalah bahwa Mbak Lestari, owner dari Batik Resti ini, beliau memperkerjakan saudara-saudara kita yang disabilitas. Contohnya seperti Mas ini. Tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa bagaimana dari kain putih kemudian dimotif ya, membuat motif untuk dijadikan batik. Tetapi setelah membuat motif ada tahapan kedua, yaitu tahap mencanting namanya Mbak Yu ya. Ternyata untuk membatik itu memang membutuhkan keahlian khusus. Dan saya pernah membaca bahwa serahkan semua hal kepada ahlinya. Dan saya baru merasa bahwa saya bukan ahli membatik. Jadi lebih baik saya serahkan kepada ahlinya. Mbak, monggo silahkan diteruskan. Batik adalah warisan budaya yang tak ternilai. Bukan hanya sekedar kain bermotif, tetapi juga merupakan seni dan identitas suatu bangsa. Dalam Osersan Journey kali ini, saya Cak Londo berada tepat di pusat Kabupaten Jember, atau tepatnya di alun-alun Kabupaten Jember. Kabupaten Jember juga memiliki banyak sekali motif dari batik itu sendiri. Dan sebentar lagi, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu perajin batik di Kecamatan Ambulu, yaitu Batik Resti. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan batik mulai dari awal sampai dengan selesai. Saksikan dan ikuti terus perjalanan Osersan Journey kali ini bersama saya, Cak Londo. Batik telah ada sejak berabad-abad lalu, berkembang di lingkungan keraton sebagai simbol status sosial dan kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Ambulu, tepatnya di rumah produksi Batik Resti. Rumah produksi ini menghasilkan berbagai macam jenis dan motif batik. Rumah produksi ini menghasilkan berbagai macam jenis dan motif batik dengan tema yang mengangkat potensi-potensi yang ada di berbagai daerah di Kabupaten Jember, seperti motif kopi, coklat, tembakau, dan juga motif pantai Papuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Cak Londo. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik sekali. Mbak Yu bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik juga, sehat semuanya. Nah, inilah rumah produksi Batik Resti. Tempat produksi batik khas Jember yang penuh dengan seni dan kreativitas.
Mbak, kalau ini proses apa ini, Mbak? Ini proses menembok. Menembok? Menembok, Kok iya. semennya nggak ada? Maksudnya istilahnya memang nembok gitu ya, Mbak? istilahnya Maksudnya nembok gimana? Jadi nembok itu Cak, menutup motif yang wis berwarna itu ditutup, kemudian untuk dicelup warna berikutnya sehingga dia tetap bertahan warna yang ada ini. Karena memang fungsinya ini adalah perintang warna. Oh, gitu. Iya. Wih, Jadi kalau- ini yang warna coklat ditutup pakai malam cair ini, nanti ketika ini dicelup dengan warna yang lebih gelap dia akan tetap seperti coklat yang ada ini. Jadi bikin batik nggak langsung begitu pakai canting diisi kemudian jadi nggak ya, nggak seperti itu ya. Iya, Prosesnya jadi emang prosesnya ada macam-macam. Kalau ini kan emang batik warna alam, sehingga untuk membuat tampilan yang lebih klasik lagi prosesnya seperti ini. Jadi ada proses menutup. ini sangat menarik karena kita akan ngobrol, kita akan ulik sejauh mana dan kita bisa mengerti tentang oh ternyata batik nggak seperti itu ya recehnya, bahwa oh ternyata batik itu memang pantas kalau bernilai tinggi seperti itu. Mbak Les, sebetulnya ada berapa motif sih untuk batik yang diproduksi dari Resti? Kemudian dari Jember sendiri apa memang punya motif-motif khas gitu yang untuk menunjukkan Jembernya? Ada. Ayo ngobrol dalam aja sampai lihat biar nanti calon tuh bisa lihat oh macamnya seperti ini gitu. Ayo Oke. pinara-pinara. Keren. Terima kasih. Kok bisa ya? Ini semuanya batik semua ya, Mbak? Iya. Kan kita ada di galeri, galeri batik. Ini kesempatan untuk bisa mengulik tentang batik. Terlebih adalah batik kebanggaan atau khas Kabupaten Jember, Mbak Les. Betul. Mbak Les, mohon maaf nih, karena kan saya juga tidak sendiri di sini. Iya. Saya bawa pemirsa ke sini. Pastinya banyak yang ingin tanya, batik Resti ini mulai kapan berdirinya? Batik Resti ini mulai dirintis tahun 2012. Akhir 2012 itu masih belajar, Cak. Kemudian belajar produksi di tahun 2013. Setiap nama kan pasti mempunyai arti, mempunyai makna. Nah, dari batik Resti sendiri, apa makna atau mungkin filosofinya ya di balik nama batik Resti itu apa? Jadi sebenarnya Resti itu nama anak saya, anak barep saya. Tapi nama Resti itu sendiri punya arti gini, Cak. Resti itu diambil dari kata rezeki, kemudian T-nya itu tinggi. Jadi harapannya membawa rezeki tinggi itu baik untuk saya, keluarga, dan insya Allah untuk masyarakat sekitar juga. Harapannya seperti itu. Wih, jadi setiap nama nggak asal memberikan nama, tapi juga mempunyai arti atau makna gitu ya, Mbak. Nah, sekarang Mbak, kita kan tentang batik nih. Apa yang membuat beda batik Resti dengan batik yang lain? Secara umum sebenarnya dengan teman-teman batik di Jember itu motifnya sama. Jadi motifnya tembakau, kemudian kakao, kopi, dan juga motif pasadeng. Tetapi mungkin yang sedikit membedakan dengan teman-temannya adalah motifnya Resti ini lebih cenderung penuh. Jadi penuh dalam arti? motifnya lebih Semarak full, gitu ya? lebih full gitu motifnya. Oke. Jadi kan kadang ada yang motifnya hanya jarang-jarang gitu. Sebagian ada teman-teman seperti itu. Nah, untuk Resti rata-rata motifnya penuh seperti ini, Cak. Full gitu ya, hampir semuanya terblok dengan gambar Iya, gitu ya. iya. Nah, pastinya Mbak Les. Kecuali yang pola, kalau pola memang beda. Oke. Nah, tapi kan gini Mbak Les. Setiap alur, setiap garis, setiap lekuan itu kan pasti punya arti. Iya. Nah, apa saja makna dari batik Resti ini, Mbak, dalam penggambaran dalam batik? Oh, gitu. Ini namanya. Kita contoh ya, Iya. kita contoh aja. Nah, ini. Oke. Nah, ini batik tulis. Saya kasih nama Naus Pasadeng. Oke, Naus Pasadeng. Iya, Naus Pasadeng. Nah, ini kan tembakaunya. Ya, Dan untuk ini Jember kan daun memang- iya, daun emas, Mbak. daun emas Betul, khas Jember.
Nah, kemudian kan yang kita tahu kan emang tembakau Naus itu kan tembakau andalannya Jember seperti Betul. itu. Nah ini yang saat ini adalah disebut sebagai daun emas dan itu dikembangkan di bumi Sadeng gitu. Oke. Seperti sejarah kerajaan yang pernah ada di Kabupaten Jember, sehingga ini kita gambarkan ada motif mahkota seperti ini, Cak. Nah, ini. Tapi yang jelas setiap motif itu mempunyai arti ya Mbak Les? Iya. Mbak Les, sekarang gini, kita selalu ngomong tentang andalan batik adalah dengan motif tembakau, karena itu memang merupakan apa ya, istilahnya kekhasan Jember. Selain tembakau, ada nggak dalam batik Resti diungkapkan bahwa ini juga Jember? Gitu. Iya. Ada nggak? Jadi ini selain Seperti? tembakau ini ada motif kakao. Oke, iya. Kakao. Selain Iya. itu apa Mbak Resti? Tembakau. Kemudian ini, nah ini namanya motif ukel tali raos. Nah, ini adalah penggambaran daun pandan yang ada di pantai kebanggaan kita, ada di Watulo, ada di Papuma. Gitu. Jadi kita gambarkan daun-daun pandannya juga. Kemudian seperti ini ada gerakan-gerakan air. Ini kan penggambaran gerakan air, menandakan bahwa kita punya banyak pantai yang indah di Kabupaten Jember gitu. Jadi tidak hanya melulu tentang tembakau, tidak hanya melulu tentang kakao atau kopi, tapi kita juga ngangkat pariwisata juga. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa batik khas Jember adalah batik yang mengungkapkan apa yang dimiliki tentang Jember, seperti itu ya. Iya. Kita punya kopi, kita punya kakao, kita punya laut, Papuma, kita juga punya banyak macamnya, dan itu diterjemahkan ke dalam motif batik, menjadikan bahwa ketika memakai motif ini pasti khas Jember, seperti itu ya. Iya. Wih, ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kalau ini adalah batik yang diinspirasi oleh budaya. Jadi ini adalah batik Pasadeng. Batik Pasadeng. Ini juga khas Jember. Iya. Jadi ini motif ini adalah hasil simposium budaya. Yang di situ ada pegiat budaya. Motif Pasadeng. Iya. Ini bisa dijamin bahwa ini khas Jember ya, Mbak Yu ya? Iya. Nah, ini bisa diceritakan enggak? Ini apa sih, motif apa ini sepertinya ini? Jadi ini adalah motif yang menceritakan tentang seperti yang saya sampaikan tadi, tentang kerajaan yang pernah jaya di Kabupaten Jember. Jadi yang kita ceritakan di sini adalah bukan keruntuhannya ya, Cak, ya, tapi masa kejayaannya. Iya, masa kejayaan. Jadi spiritnya kerajaan Sadeng, bahwa pada saat itu Sadeng ini adalah benar-benar kerajaan yang mengundang rasa iri dari daerah lain karena merupakan lumbung pangan gitu. Oke. Jadi sekali lagi yang kita angkat ini bukan keruntuhannya, tapi spiritnya Sadeng. Dan ini bisa dikatakan bahwa batik Pasadeng ini adalah salah satu batik khas Jember. Iya. Oke, yang tadi yang kita sudah sajikan bahwa itu juga batik khas Jember toh, dan ini juga salah satu batik khas Jember, batik Pasadeng. Mbak Yu, ada nggak misalkan ini batik Resti ini menerima pesanan dari tokoh tertentu atau untuk event tertentu bahwa saya punya motif nih, saya pengen yang buat ini batik Resti, pernah nggak seperti itu? Iya, pernah. Jadi pernah beberapa kali kolaborasi dengan daerah lain seperti itu. Jadi kita yang melakukan prosesnya, tetapi motifnya bukan motifnya Jember. Tapi kalau stok kita tetap stoknya batiknya batik khas Jember. Batik khas Jember, ya. Karena untuk selain sebagai pegiat batik, Mbak Les ini adalah beliau adalah salah satu warga Jember yang menjunjung tentang budaya seni yang ada di Jember. Buktinya di galeri ini semuanya yang tersedia adalah batik khas Jember, seperti itu. Tapi kalau soal ngomong batik, kita sudah tahu Mbak Yu. Kita sudah tahu ini batik, ini pasti. Sekarang ini saya ada di galeri batik Resti di Ambulu. Tapi gini Mbak Yu, kadang orang kan juga ingin bertanya, dan lagi tadi saya sudah menjanjikan bahwa kita akan memberikan
pengetahuan atau monggo silakan bisa melihat proses membatik mulai awal sampai selesai. Melihat batik seperti ini, saya juga ingin tahu rasanya bagaimana membatik dan bagaimana cara membuat batik. Bisa nggak, Yu? Boleh, Boleh, silakan ya? biar tahu sensasinya orang batik itu seperti apa, Cak. Itu dia. Penasaran? Jadi biar tahu, boleh lihat-lihat. Ayo, prosesnya. penasaran. Ayo. Orang Indonesia pasti mengenal tentang batik karena itu adalah warisan budaya dan itu sangat luar biasa nilainya. Tetapi bagi Anda sebagai penggemar atau penyuka batik, batik nggak langsung ketika Anda beli langsung menjadi seperti itu. Tetapi ada proses, ada tahapannya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses batik dimulai, yaitu dari kain putih, kemudian disket. Ayo kita lihat aja. Salah satu yang membuat saya merasa seneng di Batik Resti ini adalah bahwa Mbak Lestari, owner dari Batik Resti ini, beliau memperkerjakan saudara-saudara kita yang disabilitas. Contohnya seperti Mas ini, kita lihat bahwa beliau sangat fokus. Mas, gambar suka sekali ya, gitu ya. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama? 3. Dua tahun. Mas ini sudah 2 tahun di sini dan dia seneng gitu ya. Seneng gambar gitu ya. Kalau untuk produksi ini 1 lembar berapa lama? 20 menit. Oke. Jadi 20 menit dikerjakan untuk beliau, saudara kita yang disabilitas. Tapi intinya Mas seneng. Oke, seneng sekali. Makasih. Monggo silahkan. Kita memasuki ke tahap kedua untuk membuat satu helai batik yang bernilai tinggi. Tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa bagaimana dari kain putih kemudian dimotif ya, membuat motif untuk dijadikan batik. Tetapi setelah membuat motif ada tahapan kedua, yaitu tahap mencanting namanya Mbak Yu ya. Ada yang bilang mencanting, ada yang bilang ngereng-ngereng. Jadi kan istilahnya adalah ini proses pelekatan malam. Gitu. Oke, Mbak Yu kalau boleh tahu ini, satu kain batik itu membutuhkan proses waktu berapa lama untuk mencanting ini? Jadi tergantung ininya, Cak. Tergantung motifnya juga. Oke. Kalau motifnya rapet juga agak lama. Kalau motif ini namanya motif kembang kopi. Oke. Ini motifnya tidak terlalu banyak isen, jadi banyak yang siluet-siluetnya aja, jadi esensinya tidak ada. Ini 1 hari bisa selesai nyantingnya. Tapi kalau yang pasadeng tadi, proses nyantingnya saja itu bisa sampai 5 hari, Cak. Wow. Karena emang motifnya penuh. Jadi akhirnya kita sepakat ya bahwa kenapa batik nilainya sangat mahal. Kenapa nilainya tinggi? Kita sama-sama tahu bahwa untuk satu helai kain batik itu proses untuk mencanting. Ini mencantingnya saja ya Mbak Yu ya. Hanya mencantingnya saja. Kalau motif biasa seperti yang sedang dikerjakan oleh Mbak ini itu butuh waktu 1 hari. Tetapi untuk satu helai kain batik yang pasadeng yang sama-sama kita saksikan tadi itu membutuhkan waktu 5 hari itu untuk mencanting ya Mbak Yu. Wow, tapi 5 hari itu makan minum ya.
Enggak kan, anggapan kita kan, wih 5 hari makannya mahal, 5 hari nggak makan nggak minum. Ya enggak, tetap makan, tetap minum. Mbak Yu, saya pengen nyoba bagaimana sih prosesnya nyanting itu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Saya pengen nyoba gitu semua ya. sebenarnya bisa. Bisa Batik ya? itu sama orang bisa. Cuman tinggal betul jam terbangnya boleh kalau mau nyoba. Oke, Sampean oke. cek gak ngenyangan lek tuku batik. Kalau saya terus terang nggak pernah nawar harga batik, nggak pernah, karena saya selalu dikasih. Jadi sebetulnya fungsi untuk malam ini apa? Sebagai Perintang perintang warna. Iya. Mbak Yu, untuk batik Resti sendiri itu menggunakan bahan pewarna sintetis atau alami, Mbak? Ada yang sintetis, ada yang alami, Cak. Jadi karena emang pasarnya Jember itu kan peminatnya yang banyak adalah warna-warna tegas, sehingga warnanya adalah warna sintetis. Tetapi untuk warna alam kita tetap produksi karena tetap ada pangsa pasarnya sendiri. Walaupun secara umum lebih banyak yang Tapi warna tegas. apa memang ini ada perbedaan antara menggunakan pewarna sintetis dan pewarna alami? Apa ada perbedaan? Iya. Jadi kalau pewarna alam itu lebih lama prosesnya. Cuman yang jelas kalau pewarnaan alam itu lebih ramah lingkungan. Kemudian apa ya? Untuk proses pembuatan warnanya saja memang makan waktu lama. Jadi buat ekstraknya itu. Dan untuk satu lembar kain ini bisa jadi sampai 15 kali celup untuk satu kain. Ada yang 20 kali celup. Gitu. Untuk satu kain? Iya. Tapi untuk proses yang simpel ada yang hanya 8 kali celup selesai juga ada. Jadi tergantung tingkat kesulitannya juga. Cuman yang jelas untuk warna sintetis kan pasarnya Jember adalah warna sintetis, kita tetap produksi. Jadi melayani customer Jember itu memang banyak yang sintetis, tapi jangan khawatir, Cak, di Resti Batik ini limbahnya itu kita filter, kita olah. Dan terakhir adalah di bawah jenengan ini. Ya. Kolam ikan. Oke. Limbahnya pun limbah batik. Iya. Memang batik ada limbahnya. Iya, jadi ada limbah padat. Limbah padatnya dari ini, dari malam yang ditorehkan ini ya. Ini kalau sudah direbus proses peluruhan malam ini kan malamnya luruh nih. Nah, malamnya ini kita proses ulang. Sehingga kita berusaha untuk walaupun tidak bisa zero waste, tapi kita minimal tidak terlalu banyak membuang limbah gitu. Kalau limbah cairnya ini yang kita filter-filter. Oke. Jadi meskipun sintetis, kita tetap berusaha melakukan produksi itu dengan menerapkan prinsip industri hijau gitu, Cak. Ternyata untuk membatik itu memang membutuhkan keahlian khusus. Dan saya pernah membaca bahwa serahkan semua hal kepada ahlinya. Dan saya baru merasa bahwa saya bukan ahli membatik. Jadi lebih baik saya serahkan kepada ahlinya. Mbak, monggo silakan diteruskan. Daripada ini nanti malah garis-garis. Motifnya malah jadi selimut rumah sakit. Mbak Les, Iya. perkembangan batik Resti dari dulu sampai sekarang perkembangannya seperti apa, Mbak Les? Sekarang alhamdulillah sih, Cak. Saya cerita dulu ya. Ya, Dulu ketika baru berdiri selama 2 tahun itu Resti Batik itu saya bilang stagnan. Jadi kita emang bisa menjual, produksi menjual, tapi hanya sebatas bisa beli bahan. Bisa beli bahan lagi udah alhamdulillah, Cak. kalau istilahnya itu puk gitu ya? Iya. Jadi hanya kembali modal. Iya, karena emang Jember Selatan ini kan memang waktu itu belum ada batik nih. Sehingga untuk menjual batik ini banyak orang bilangnya gini, kok cek larangnya yuk dibandingkan dengan produk pabrik. Karena kan memang di toko-toko tekstil harganya memang relatif lebih murah. Walaupun ada yang mahal mungkin ya, cuman relatif lebih murah dengan motif yang seperti batik. Nah, mereka bilangnya gini, kenapa di toko A itu harganya murah? Bahkan pernah, Cak, kesini itu enggak nawar, tiba-tiba peluk keluar gitu aja. Hanya tanya, harganya berapa? Ketemu harganya? Tiba-tiba Pamit. pamit. Oke. Dan itu rasanya saya sampai gini, kapan ya bisa dapat duit dari batik gitu.
Nah, akhirnya pada saat itu muncul pemikiran kami yang di sini ini, bagaimana caranya mengenalkan batik pada masyarakat supaya masyarakat ini bisa menghargai batik. Akhirnya kita membuka edukasi batik untuk masyarakat. Jadi ya untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, atau Boleh itu ya boleh, belajar di ya. sini ya. Jadi di awal tuh melihat prosesnya gitu, kemudian sekedar mencoba nyanting sebentar seperti itu. Oke, Mbak Les tadi sempat Mbak Les bilang tentang kenapa kok buatan kalau beli di toko itu lebih murah. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat viral, sempat booming bahwa batik-batik buatan industri dari impor ya, dari Cina itu kan sudah banyak itu batik printing ya, batik cetak gitu ya. Pengaruh nggak bahan-bahan impor gitu kepada pegiat batik seperti jenengan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang pengaruh atau enggak, pengaruh itu pasti ada, Cak. Tapi kita sebagai perajin batik tetap berusaha survive bahwa ini budaya, tidak bisa dibandingkan dengan produk-produk pabrik. Dan kami yakin banyak orang-orang di sekitar kita yang masih peduli dengan batik, Cak. Jadi insya Allah batik akan tetap terus ada. Oke, dan itu suatu keharusan. Itu suatu keharusan karena tadi saya sudah bilang bahwa batik adalah warisan budaya yang sangat tidak ada nilainya, maksudnya tidak bernilai tinggi. Dan salah satunya batik adalah identitas suatu bangsa Indonesia. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak ikut melestarikan batik, terus siapa lagi yang mau melestarikan? Betul. Dan suatu kebanggaan bagi kita adalah kita menggunakan kain batik. Karena itu kita ketika memakai batik, kita mengatakan kepada dunia, kita meskipun hanya melalui foto, meskipun hanya melalui unggahan di media sosial, kita pasti secara nggak langsung akan mengumumkan kepada dunia bahwa saya orang Indonesia karena menggunakan batik. Seperti itu Mbak Iya. Jadi tinggal apa kata Anda, mau batik yang cap-capan atau batik asli? Cap ada sendiri loh ya. Oh, cap ada sendiri? Iya, jadi ada batik tulis, ada batik cap. Oke. Kalau pabrik itu kan printing. Oh. Jadi kalau batik cap, prosesnya tetap menggunakan malam panas sebagai perintang warna. Sama dengan proses seperti ini. Hanya saja tidak melalui proses jiplak. Oke. Jadi pelekatan malamnya nanti menggunakan canting yang berupa motif. Tapi proses berikutnya sama persis dengan batik tulis. Yang keren di sini, istilahnya keren itu, saya nggak salah masuk. Kita nggak salah masuk untuk menjelaskan tentang batik. Jadi di rumah produksi batik Resti ini, selain untuk canting ini juga ada batik cap ya Mbak Yu ya. Betul. Nah, saya sudah janji kepada Anda bahwa saya akan menceritakan semuanya tentang batik. Dan alhamdulillah kita berada di tempat yang pas. Mbak Yu boleh, kita sudah lihat sket tadi. Kita juga sudah lihat bagaimana proses mencanting. Tapi ketika tadi obrolan jenengan juga bilang bahwa ada batik cap. Dan itu juga merupakan batik khas Indonesia juga kan ya. Boleh saya lihat untuk batik capnya? Boleh. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan batik cap. Nah, sebenarnya sama, cuman yang tadi kita lihat itu dengan canting atau pembuatan batik yang secara umum kita tahu dengan menggunakan canting. Nah, yang ini adalah batik cap. Jadi sudah tersedia cap dengan motif-motif tertentu, sama juga dicelupkan ke malam, kemudian ditempelkan di helai kain gitu. Sebenarnya sama, hanya bedanya bahwa kalau yang batik cap ini menggunakan motif yang sudah tertera di cetakan, tapi kalau batik yang canting itu benar-benar adalah seni yang luar biasa. Sama-sama batik, sama-sama produksi Indonesia.
Ini adalah proses untuk pewarnaan kain ya, Bu ya, pewarnaan kain. Jadi kita sama-sama tahu dari step yang pertama tadi, mulai sketsa itu dari kain putih polos, kemudian canting, masih juga kain putih polos diberi corak. Nah, untuk memberikan warna batik itu menjadi merah, menjadi kuning, menjadi coklat, itu melalui proses pewarnaan ini ya, Bu ya. Warna alam. Nah, ini menggunakan bahan dasar atau bahan baku dari alam. Dari kayu, dari kulit buah, dari daun, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi ternyata untuk membuat satu helai batik prosesnya benar-benar rumit, dan itulah kenapa batik sangat bisa dikatakan sebagai barang yang mewah, karena memang mengandung nilai seni yang sangat tinggi. Kalau kita tahu dalam setiap batik minimal untuk batik itu mempunyai 2 warna minimal. Tetapi seringkali yang sekarang kita bisa melihat bahwa dalam satu helai batik terdiri dari bermacam-macam warna. Nah, bagaimana caranya agar membuat warna yang satu dengan warna yang lain tidak bercampur atau seperti sendiri-sendiri, nggak ngeblur, nggak campur gitu? Itu ada tekniknya. Nah, ini yang kita saksikan adalah teknik dalam penguncian warna, agar warna yang satu dengan warna yang lain tidak membaur. Ini prosesnya. Setelah proses penguncian warna, kita memasuki di tahap akhir dalam membuat sehelai kain batik. Prosesnya berbelit. Ada tahapnya, ada etapenya, dan yang pasti batik itu bukan barang receh, bukan barang biasa, tapi merupakan barang seni yang bernilai tinggi. Setelah penguncian warna, ini namanya apa, Mbak? Bilas. Bilas pelorotan ya? Batik adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kita harus bangga untuk mengenakannya, kita harus bangga untuk mengenalkannya, dan kita harus bersama-sama menjaga warisan yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan konten-konten seru lainnya. Saya Cak Londo, sampai ketemu lagi di Osersan Journey selanjutnya.